Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Gregorius Jampi, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas UAS dalam mata kuliah Sosiologi Politik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk mewawancarai sebuah ketua organisasi. Nah, kali ini saya kedatangan tamu saya yaitu Saudara Supar. Boleh memperkenalkan diri secara detail? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suparman. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang semester 4. Kebetulan di sini saya sebagai Ketua Karang Taruna Desa Tinum Baru. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Uh, Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa tema saya yang saya ambil kali ini adalah mengenai peran partai politik dalam pemilu. Nah, kita ketahui bahwa kalau setiap 5 tahun sekali itu kita akan diadakan pemilu. Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan adalah mengenai seputaran partai politik. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama adalah apa saja tujuan partai politik didirikan? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan saudara. Yaitu tujuan partai politik didirikan itu untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dan juga mengembangkan kehidupan yang demokrasi. Terima kasih atas tanggapan mengenai tujuan partai politik didirikan. Nah, pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja peran partai politik di Indonesia? Nah, kita ketahui kan bahwa di Indonesia sangat banyak sekali partai politik. Nah, apa sih peran dari partai politik itu sendiri? Peran dari partai politik itu sendiri yaitu terlebih dahulu mereka menyiapkan calon-calon anggota legislatif untuk menjadi pemimpin di partai politik tersebut. Karena dengan adanya anggota-anggota calon dari partai politik tersebut akan memudahkan untuk masyarakat memilih pemimpin yang lebih baik. Tentunya di sini nantinya mereka ini harus siap memenuhi apa tuntutan dari masyarakat ya. Ya, Baik, pertanyaan saya selanjutnya adalah apa saja partai politik yang ada di Indonesia yang sangat berpengaruh bagi politik Indonesia? di sini menurut pandangan ada beberapa partai politik besar yang sangat berpengaruh di Indonesia. Terlebih dahulu yang pertama itu Partai PDIP. Kita sama mengetahui. Karena selama 2 periode ini Partai PDIP selalu menjadi partai yang ke depan atau menjadi partai pemimpin. Di sini juga kita melihat bahwa Presiden kita saat ini Pak Jokowi yaitu salah satu kader dari PDIP. PDIP, benar-benar sekali. Karena 2 periode ini PDIP selalu unggul. Ya. Adapun yang kedua itu ada Partai Nasdem. Itu adalah salah satu partai mantan ketua presiden kita juga dulu. Di sini Partai Nasdem sebagai partai pengusung PDIP juga untuk memajukan Bapak Presiden kita. Pak Jokowi. Ya, Baik, apakah masih ada yang menurut saudara partai yang sangat berpengaruh di Indonesia selain kedua partai tersebut? ada juga partai di sini ada itu yang lumayan lama juga itu Partai Golkar. Di situ juga sangat berperan penting untuk mengusung memimpin negara Indonesia. Oh, benar sekali ya, karena partai Golkar ini dari zamannya Pak Soeharto ya. Ya, itu sudah ada. Menurut Anda partai Golkar ini berarti sangat berpengaruh ya bagi kelangsungan politik Indonesia? Sangat berpengaruh. Baik, baik. Eh,
langsung saja ke pertanyaan kita yang keempat, yaitu mengapa partai politik sangat berpengaruh bagi sebuah sistem di negara. Nah, tadi kan Anda sudah menjelaskan. Nah, yang selanjutnya, mengapa partai politik sangat berpengaruh sebuah sistem di negara kita ini? Apa sih pengaruhnya bagi sebuah sistem yang ada di Indonesia ini? Karena di sini negara Indonesia juga negara demokrasi, yang berarti di sini partai politik itu sangat penting. Karena tanpa adanya partai politik, maka negara Indonesia ini susah untuk lebih berkembang. Karena di sini partai politik yang terutama. Sehingga peran partai politik itu sangat besar dan sangat berpengaruh di negara Indonesia. Benar. Karena kalau tidak adanya partai politik, nantinya tidak ada untuk tempat modahi aspirasi masyarakat ya. Ya, Berarti sangat besar ya pengaruh partai politik ya. sangat besar. Baik. Pertanyaan saya yang kelima adalah, apakah dengan banyaknya partai politik menurut saudara sangat baik bagi kelangsungan di Indonesia? Nah, mengapa saya tanyakan demikian? Karena jika kita melihat dari sebuah sistem yang ada di Amerika Serikat, kita ketahui sendiri bahwa di Amerika Serikat hanya memiliki dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Republik. Nah, artinya bahwa di Indonesia berpuluh-puluh partai. Tentunya ini sangat berbanding terbalik dengan Amerika Serikat. Bagaimana tanggapan saudara mengenai partai politik yang sangat banyak di Indonesia? Baik, di sini terkait partai politik yang ada di Indonesia itu, karena di sini juga dari saudara telah menjelaskan, di Amerika itu hanya ada dua partai, sedangkan di Indonesia itu sangat banyak. Betul. Perbedaannya itu sangat jauh. Di sini menurut saya, menurut pandangan, partai politik di Indonesia itu banyak, sehingga di sini juga kader-kader atau anggota yang mau di legislatif itu lebih banyak, sehingga kita dapat memilih pemimpin kedepannya itu lebih mudah, meskipun partainya banyak. Berarti menurut apa yang telah saudara katakan bahwa jika partai itu banyak berarti sebuah kursi nantinya akan banyak. Tentunya dengan adanya kursi banyak ini nantinya suara masyarakat agar bisa terpenuhi. Berarti seperti itu ya. Iya. Baik. Yang pertanyaan selanjutnya adalah mengenai oposisi. Nah, kita ketahui bahwa saat ini kan di pemerintahannya Jokowi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai oposisi. Nah, oposisi menurut saya selama ini mereka cenderung hanya mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Nah, menurut saya di sini agak sedikit keliru. Nah, bagaimana pandangan saudara mengenai oposisi yang ada di Indonesia? Mereka ini hanya bisa mengkritik tanpa bisa memberi solusi. Jadi di sini karena mereka itu hanya mau menjatuhkan dengan mereka itu tidak terpilih. Jadi sehingga itu mau menjatuhkan lawan yang telah naik atau menjadi pemimpin. Sehingga mereka hanya bisa mengkritik tanpa bisa memberi solusi ke depannya. Baik. Terima kasih. Itu pandangan saudara mengenai oposisi tadi ya kan? Ya. Berarti oposisi sesuai apa yang telah Anda sampaikan, mereka ini hanya ingin menjatuhkan tanpa karena mereka ini ibaratnya lebih ke dendam sakit hati karena mereka tidak terpilih ya. Betul. Baik, terima kasih atas apa yang telah disampaikan saudara. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah harapan saudara mengenai sebuah sistem politik serta keberlangsungan pemilu. Bagaimana harapan Anda ke depannya mengenai hal tersebut, terutama di pemilu, karena kita ketahui pemilu menurut saya mungkin selama ini kurang berlangsung dengan efektif. Harapannya ke depan itu agar siapapun yang menjadi pemenang ataupun siapa yang kalah, jangan ada yang berbesar hati dan berkecil hati. Karena di sini hanya ada yang terpilih, yaitu satu orang saja yang bisa menjadi memimpin. Benar. Ya. Mengenai
anggota DPR dan sebagainya. Bagaimana menurut tanggapan Anda saat ini? Apakah mereka sudah menjalankan amanat mereka dengan baik atau bagaimana mengenai anggota legislatif ini? Di sini menurut pandangan saya, mereka itu belum sepenuhnya bisa menanggapi apa yang telah disampaikan oleh masyarakat tersebut, karena di sini juga masyarakat masih banyak mengeluh, entah itu mengenai jalan yang telah dijanjikan mereka terlebih sebelum mereka menjadi dewan atau bagaimana lah. Mengenai Anda sudah menyinggung jalan. Bagaimana jalan di desa Anda? Apakah sudah bagus? Jalan di desa kami itu masih sangat Parah ya? parah, sehingga untuk mobil mewah itu agak susah untuk memasuki tempat tersebut. Kemana janji DPR selama ini? Itulah kita hanya mengetahui bahwa janji mereka itu janji sebelum mereka duduk, tetapi setelah mereka terpilih, mereka itu lupa akan janji-janji yang telah diberikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih sudah memberikan tanggapan mengenai partai politik dan isu-isu politik yang ada di Indonesia. Nah, kembali lagi kepada kita semua, bagaimana kesadaran kita untuk berpolitik di Indonesia, bagaimana kita melihat politik yang baik dan yang buruk. Nah, baik, terima kasih kepada Pak Supar sebagai Ketua Karang Taruna Desa Tinum Baru yang bersedia untuk diwawancarai saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, semangat untuk kamu. Siap.